Lah untuk Amino sendiri punya program-program saat Lebaran nggak ini, Dok? Ada keharusan etis istilahnya. Jadi rumah sakit dan pusat kesehatan kan harus bikin posko ya. Jadi tapi memang ya? memang posko kita itu karena kita kebetulan di tepi jalan ya. Jadi memang ya artinya resminya di UGD, cuma bahwa ada mungkin kita taruh satu orang atau dengan satu mobil, kalau ada sesuatu di jalan misalnya bisa langsung dievakuasi atau dibawa ke UGD. Kalau Amino sendiri ini kan menyiasati cuti bersama yang cukup panjang, Pak Dir, itu ada kebijakan dari rumah sakit terkait nanti kalau pasiennya mau kontrol atau kalau ada keluhan gitu, apakah ada poli yang buka atau bagaimana, Pak? Ya, kemarin kan sudah kita sepakati bahwa poli untuk jiwa kan kita buka ya. Ya. Lagi di Amino Podcast. Let's go! Hari ini hari Lebaran ya. Minta izin Bapak izin. Maafkan lahir dan batin. Panjang-panjang bingung ya. Pada hari Lebaran ini kita sempat banget nih buat podcast ya. Iya, tentunya dengan kita Rar. Kenapa Rar? Karena Laras Anggi Risma. Ada sebutan baru kan ya? Nggak masuk Masuk dong. Kan Rar gitu loh Pak, bilangnya sama gitu Rar. Gimana trivia? Jadi ini kita habis sholat id langsung podcast ya. Kebetulan pada podcast Lebaran kali ini kita kehadiran tamu yang spesial, super spesial. Tamu ini sudah hadir di podcast Amino untuk ke 1000 kali. Nggak kompak. Ini gini 1000. Nggak kompak belum kompak. Briefingnya tadi gimana ya? Karena beliau selalu membuka selain podcast juga webinar. Wow. Jadi sering banget wajahnya itu tampil. Semoga tidak bosan. Ya, kita perkenalkan saja bintang tamu kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Hutomo Semarang, Bapak Dr. Alex Jusran Mkes. Selamat pagi. Selamat Lebaran ya. Gimana Dok? Ini hari ini Lebaran kok malah kesini Dok? Ya, Nah, diundang gimana sih? Ya diundang gimana? Maaf Mas, ini saya langsung auto jadi juru bicaranya malah ya. Tadi kita udah mohon maaf lahir batin nih. Ya, Jadi untuk user rumah apa? Aku berikan apapun. Oh iya. Silakan dong, mungkin ada kata-kata dulu di awal Ya. podcast. Karena Bapak Alex Jusran ini identik dengan puisi yang Pak pantun fenomenal. Pantun. Puisi apa pantun sih? Oh iya. Siap ya guys. Kita merespon dengan ya. Ini saya bikin pantun barusan. Barusan aja ya Pak ya. Oh ya oke. Ini langsung terbaru. Cakep. Ya. Belum. Belum. Ini pantun judulnya Pantun Lebaran Pasca Covid. Ya, nggak tatap muka. Oke. 2 tahun lebih atau 2 kali Lebaran kita Nggak mudik ya Dok? menahan diri lah. Ini insya Allah kita kan sudah sepakat untuk bisa mudik dengan masih dengan protokol yang tetap harus kita patuhi ya. Iya betul. Jadi pantunnya kira-kira gini pantunnya ya. Batu kecil di tepi danau, Cakep. batu besar diangkut pakai alat berat. Cakep. Ya. Anak kecil bergembira mendapat angpau, ya. Orang dewasa bersyukur mendapat nasihat. Sekali ya, luar biasa. Mau lanjut atau diikat dulu nih? Berarti dapat angpau dong kita nanti. Emang kamu kecil? Kecil Pak, kecil. Apa? Kecil. Ada satu lagi buat nanti tutup. Boleh.
Jadi oke. sekarang juga boleh. Berarti nanti terakhir enggak usah. Oh jangan. Jangan, simpan jangan. dulu, Kita simpan. tahan dulu, Pak. Masih Iya. panjang soalnya ini kita. Masih panjang ya. Nah, ini saya mau mengulik ini dengan tadi sambungan dari pantun Pak Alek, Dokter Alek nih ya. Tadi yang kecil dapat angpau, yang gede dapat nasihat. Nah, ini nasihatnya apa dulu nih Pak? Setelah sekian lama, berapa tahun sih, Ras? Kayaknya deh, kan COVID-19 ya, berarti sekarang kan kok 2022, 3 tahun. Udah 3 tahun ya, alhamdulillah ya kita bisa melewati masa-masa yang sulit banget. Yang dulu tuh kalau setiap lebaran ya Pak cuman bisa video call ya Pak ya. Ya, Sedih banget. Tapi sekarang alhamdulillah kita bisa tatap muka. Gimana Pak? Terakhir kumpul belum punya anak, sekarang mungkin udah Nambah Oh, nambahnya iya. banyak, jadi angkremi. Betul. Kayak pitik weh diangkremi. Bagaimana Pak? Silahkan tanggapan dari Pak Dir. Jadi refleks orang-orang tua atau kita kan dulu kita bandingkan pas kecil ya. Yang siapa sih yang paling seneng di lebaran ya ada anak-anak kita kecil. Tahunya seneng baju baru, sepatu baru, apapun baru gitu kan. Nah, yang umat orang tua. Nah, sekarang kita beranjak jadi orang tua. Yeah. Jadi kita persiapkan angpau, uang-uang uang-uang receh, pecahan gitu kan. Untuk ponakan siapa sudah bikin listnya. Ini ponakan siapa dikasih. Lah yang sudah terlanjur sebetulnya kan enggak dikasih tuh Mas. ya. Sing gede kan ya nek dikai sakmono ya gak pantes akhirnya dituturi wae. Iya. Nang hati-hati nek pacaran ya. Ngono kan gitu. Jadi sebenarnya semua mendapat manfaat. Betul, luar biasa ya. Nah, iya kan. Ini kalimatnya tuh tepat banget loh. Jadi untuk kita yang sudah besar-besar, sebaiknya justru memberi ya. Ya. Jangan selalu berharap diberi. Nah, kalau Dokter Alek waktu lebaran itu biasanya kegiatannya apa? Bagi angpau juga di keluarga. Ya itu sudah disiapkan. Sudah Tapi tradisi itu. yang tidak boleh lupa dan itu memang tujuan kita itu balik kampung itu kan nyekar ya. Nyekar. Jadi sebenarnya silaturahim atau mudik itu sebenarnya ke yang meninggal dulu. Biasanya setelah datang terus ke kuburan ya, ke orang tua kita, ke Pak Le biasanya ngelompok gitu kan. Nah itu ngirim doa. Di mana Ya. itu Pak Dir? Di Nganjuk Jawa Timur. Enggak, saya nggak mau ikut kok, cuma nanya aja. Di Nganjuk Jawa Timur gak ikut ya. Saya jaga. Kalau ikut malah masalah nanti. Dikenalkan sebagai apa? Lahir. Terus seatnya dapat yang mana kan gitu. Nomor seatnya kan enggak. Ini kan Nggak, jadi dia digeret pertanyaan. aja sebelah sana nggak Pak. Atau ditaruh belakang tempat Iya, sepeda itu. terus digeret gitu ya udah senengnya. Atau di atas ya. Terima kasih Pak Dir atas kesempatannya. Gimana Pak Dir? Kemarin puasanya lancar? Ada yang bolong berapa? Ya alhamdulillah. Beduk. Dan yang paling terakhir tuh males tangi sahur ya. Jadi karena wis lihat panganan tuh unger-unger. Istilah Jawanya unger-unger itu ya males. Blenger. Kalau lihat saya blenger nggak Pak? Ya mau bilang apa ya? Di kamera soalnya. Ya kalau ibu-ibu ya paham, maklum lah. Pasti gak bisa penuh. Iya. Kalau penuh malah bingung Pak. Malah Kakaknya salah. nambah terus. Ya kan gede. Iya. Terus Tapi ada pengalaman yang menarik apa Pak? untuk saya Apa pribadi loh ya. Iya. Selama puasa kemarin saya menyepakati dengan diri saya bahwa saya tidak akan bertanya pada istri saya nanti masak apa. Baru tahun Dan ini. saya tidak pernah meminta nanti tolong disediakan apa. Saya pengen memaknai puasa itu lebih baik menurut saya. Iya. Karena kalau saya rasakan tuh orang puasa kok akhirnya sebenarnya kasarnya itu kan balas dendam. Oh aku gak bisa makan siang, ya, betul. maka ini dawet harus saya ambil, ini es buah harus saya makan. Nah itu kan balas dendam. Betul. Maka saya berusaha mendidik diri saya untuk tidak minta apapun, pesan apapun, request apapun, dan tidak melihat dapur. Jadi sampai benar-benar buka itu masakan ke depan tuh surprise. Apapun itu surprise. Ya. Keren nggak? Keren. Tapi apapun itu selalu cocok ya. Lah selalu cocok. Ya kalau nggak cocok kayak gimana ya? Kalau nggak tuh kayak diem nanti pesen.
Gitu. Waduh. Jadi, Sebenarnya matching sama podcast kita kemarin loh dok, tentang membahaskan tentang gastritis yang nggak boleh makan berlebihan. ya. Puasa malah sembuh mahnya karena nggak ini ya, nggak makan berlebihan. Tapi ayam saya kayaknya juga ikut menderita. Lah kenapa dong? Gak ada sisa Selalu makanan. sisa, selalu ada sisa. Bahkan ayam saya juga ngabisin sisa itu nggak habis. Ikut puasa. Ya itu sekedar cerita sih. Ternyata Luar biasa. terlalu banyak yang disediakan daripada yang harus dimakan. Jadi pemaknaan Ramadan tahun ini untuk Pak Alex sendiri lebih ke apa ya Pak? Ya kalau saya ya ini cerita ya, tapi apakah itu cocok atau bisa diterima oleh orang lain monggo aja. Tapi saya khusus tahun ini itu tadi ya, terus ditambah bahwa saya pray medsos. Jadi Pantesan ya, biasanya nih kalau buka Facebook langsung Pak Alex ya, apa jadi posting FB, apa. IG, itu FB dan IG saya tidak ute-ute. Oh. Dan DP-nya kan saya bikin under contraction gitu. Tapi online shop tetap aktif ya dok? Ya itu kan refleksi. Karena harus banyak yang di check out ya dok. Kenapa itu kok? Saya jadi pingin tahu yang dicekot apa aja nih. Kira-kira mau masukkan keranjang apa aja itu. Daftar keranjang saya itu 50. Kalau kita 99 plus Pak. Nggak pernah mau dimasukin harus ada yang dihapus. Apa Bapak mau cekotin keranjang kita? Kalau sampai bukan deactivate ya, puasa medsos, kemudian tidak menuntut untuk berbuka maupun sahur, itu tujuannya ke arah mana Pak Alex? Misalnya ingin mendapatkan apa, ketenangan atau apa? Ya saya artinya begini, saya pengen saya lebih bisa mengendalikan diri. Jadi sebenarnya kan permasalahan kita sebenarnya terlalu banyak yang kita urus. Ngurus orang lain ya dok. Kita urus bahwa apakah saya makan sore ini atau pas buka itu saya harus mengurus kan tidak. Tuh, atau saya buka-buka atau apa akunnya siapa itu kan kalau kita Stalking ya? kalau kita terbiasa kan menjadi kebutuhan. Betul. Ya. Ternyata itu kan sebenarnya kan bukan kebutuhan, tapi karena kita beberapa kali membuka akhirnya kan jadi penasaran sehingga ada dorongan untuk selalu update dia atau mereka. Nah ini kan menjadi beban. Betul. Seperti bagaimana tanggapan Lesti. Lesti itu selalu Nah, menanggapi. ya, tanggapan Lesti. Nah, itu. Itu tapi ada tanggapan Lesti Nah, terus itu kan ya. terus jadi ya itu kan jadi sampah sebenarnya kan sampah. Iya. Artinya sebenarnya kita melakukan hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Atau mungkin diganti kegiatan lain dok. Nggak harus gitu. Oh ya. Oh, kalau itu nggak usah. Kalau itu sih nggak perlu diceritakan. Saya Soalnya ada tanggapan. berapa kali kan harus ceritakan ya. Ngomong-ngomong gini, saya juga punya 2 pantangan Apa upload di itu, Dok? medsos itu. Ah. Foto di kuburan. Waduh. Kenapa itu? Tidak tahu juga, artinya kan orang meninggal kita tuh hanya pamer, ada orang meninggal kita hadir loh, kayaknya berlebihan ya. Jadi sepertinya menurut saya tidak pantas. Tak kira ada yang ikut selfie. Di belakangnya ketok. Nah, ya. Aduh saya malah ada lagi dok. Nanti Dan di kamar pakai mandi, dihapus. dan di kamar mandi. Dan di kamar mandi. Kalau di kamar mandi itu Saya ya nggak agak loading. di mana ya? Kenapa kamar mandi masuk Iya, gitu? nih. Ya, Itu kan loading banget sebenarnya- saya. Ya sebelum pikiran kita kemana-mana kita akan kembali. Oke dok. Terus untuk tips-tipsnya yang mau pada mudik nih dok. Ya, saya udah itu pada mudik atau saya itu baru? kan hidup di Semarang, bekerja di Semarang, tapi rumah itu dan keluarga saya dan istri kan di Jawa Timur. Jadi memang sebenarnya tipsnya itu sebenarnya ya yang enggak neko-neko, jadi persiapan diri fisik ya. Jadi tentunya harus bisa tahu kapan Fisik. kita lelah. Ya toh? Betul. Dan perlengkapan berkendaraan, SIM dan seterusnya, surat motor atau mobil artinya sudah clear. Kemudian keselamatan mobil atau kendaraan kita. Harus dicek-cek Harus dulu cek semua. air aki. Ya, terus Apalagi? ban, Ya. gitu kan, bensin, kartu tol, ya. Nah, Wah. seringnya itu bermasalah Ya. kan tuh. Terus Bisa keluar. Bensin. Terus juga harus istirahat. Ini yang menarik sebenarnya dan lucu itu sebenarnya kita itu punya rumus yang sebenarnya masuk akal tapi kita sepakat tidak memenuhi. Seperti apa itu? Dok? Jarak aman di tol. Oh iya, dengar-dengar kalau sekarang kecepatan lebih dari 100 langsung kena Ya, itu tilang pasti, ya. tapi gini ada rumus keselamatan. Gimana? Jarak aman di tol.
Jarak aman itu ada rumusnya bahwa ada 3 detik yang harus. Jadi gini, ada hitung-hitungannya tapi saya lupa. Jadi misalnya gini, jangan dihitung sekarang Mas. kecepatan 100, maka sebenarnya hasil akhirnya adalah kita harus menjaga jarak dengan mobil di depan kita. Pada kecepatan 100 adalah 50 meter. Sekitar itulah, 50 sekian atau 60 ya. Tetapi kalau kita benar-benar menjaga jarak 60 itu sudah diisi banyak mobil di depan kita. Iya. Itu ngasih jarak untuk kalau ngerem mendadak kayak gitu. Ya itu gunanya untuk itu, biar karena begini secara fisiologi. Ada 1 detik atau 1,5 detik untuk membangun persepsi ada masalah di depan. Misalnya ada jalan bolong itu ada misalnya tahu-tahu banyak lampu di depan. Oh ternyata ada kecelakaan misalnya. Itu 1 detik itu kita baru menyadari bahwa itu ada sesuatu yang kita harus mengerem. Lah mengeremnya kan ada waktu juga gitu, 1,5 gitu. Betul. Nah itu kan itu 3 detik. Belum nggak orangnya kocok dulu. Makanya sopir angkot genjot. Mungkin yang dibawa angkot ya Mbak itu. Kocok. Dia mungkin nggak mudik Pak, ya roh. Rombongan ya roh Pak. Lebih lama itu. lagi. Salah kocok diulang lagi. Dua laut. Agak kurang relate ya buat sobat Aminos yang naiknya pesawat itu nggak pernah ada rem kocok. Terus dapat mungkin makanan di perjalanan itu maksudnya kita bontot ya. Misalnya, karena apa? Terutama di tempat-tempat yang ini kan banyak warung tutup ya. Betul. Karena semua mudik. Jadi memang sebaiknya menyiapkan sendiri. Karena belum tentu juga warung yang ada itu juga warung yang benar, artinya memang sehat itu. Iya. Risiko Indomaret tapi buka terus kok. Rest area juga sekarang rest area bagus. Tapi harganya ngantem. Antri, semua antri. Betul, semua antri. Jadi kita mau buka. Ya. Kalau pesan khususnya untuk karyawan ya apa Dok? Ya untuk karyawan ya silahkan direncanakan ya. Jadi maksudnya gini, Lebaran itu kan selalu terulang setiap tahun. Betul. Dan kita biasanya ketemu orang-orang yang sudah kita perkirakan, ketemu siapa yang ponakan tadi, sangunya berapa, pecah 1.000-an atau 2.000-an atau 10.000-an silahkan. Menyesuaikan dengan kemampuan kan gitu. Lah itu kira-kira itu, jadi ya umum aja, tapi ya itu jangan lupa kembali pada waktunya, kembali bekerja itu loh. Itu ya. Betul. Jangan nambah. Jangan nambah prei ya. Nanti akan saya cari ya. Kira-kira Pak Dir ada. Kira hari pertama apel ada Nah itu ya, setelah gitu nanti ya. libur lama kemudian masuk. Ini kira-kira ada surprise apa nih untuk karyawan-karyawan? Apa sudah menyiapkan amplop-amplop berisi apa? Born teguran. Para teguran betul. Ya nanti surat cinta. Cintanya banyak. Ya leburan kejutannya ya nantilah. Nanti kalau dikatakan sekarang nggak terkejut ya Mas. Orang kaget tuh saya ya. Tapi ada ya, sudah disiapkan ya. Ya nanti kalau nggak ada ya aku yang terkejut lah. Nanti kita kejutkan ya dengan Dok. Ada ruang SCT kan. Kalau mau dikejutkan. Jadi biasanya kalau habis mudik itu orang bawa oleh-oleh dari daerahnya masing-masing gitu. Kalau Jawa Timur, daerah Nganjuk dan sekitarnya terkenalnya kerupuk bakar tanpa Kerupuk ayamu. Itu. Ya Allah Dok. Sing Menang-menang minyak aja Dok. Menang-menang minyak masih mahal ya. Oh iya benar. Itu mendukung ya, Iya. mendukung penjualan minyak. Jadi insya Allah Lebaran ini karena mungkin kembali mendekati pola sebelum Covid ya, pasti menggerakkan ekonomi, silaturahim, tidak hanya pakai video call dan sebagainya, kita sudah bisa ketemu fisik, jadi ya insya Allah meriah dan berkah. Ada open house nggak ini? Ya nanti Hari ini Lebaran di sini, jadi nggak open house. Lebarannya kan di podcast. Lah untuk Amino sendiri punya program-program saat Lebaran nggak ini Dok? Ya, jadi memang ada keharusan etis istilahnya. Jadi rumah sakit dan pusat kesehatan kan harus bikin posko ya. Jadi tapi memang memang posko kita itu karena kita kebetulan di tepi jalan ya. Jadi memang ya artinya resminya di UGD, cuma bahwa ada mungkin kita taruh 1 orang atau dengan 1 mobil, kalau ada sesuatu di jalan misalnya bisa langsung
evakuasi atau dibawa ke UGD yang ada jarak itu aja. Tapi sebenarnya kan kalau rumah sakit pun sebenarnya kan sudah ada UGD yang memang harus siap 24 jam. 7 hari dalam seminggu termasuk lebaran. Dan jadi saya juga terima kasih dengan teman-teman pelayanan ya, jadi bisa bergantian jaga ya, karena memang dan nanti ya teman-teman struktural juga bergantian nunggoni sebagai simbol bahwa kita bersama. Tiap hari ada yang giliran gitu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu di rumah habis makan lontong opor, sambal goreng ati, kikil, Aku jeruan. kayak nggak enak nih. Terus Benar. Lanjut. Terus habis itu Lanjut. ini kan lebaran nih. Iya, ya. lebaran. Terus nanti kolesterol naik, pusing, griem. Geblak. Datang dong ke IGD-nya Amino. Oh, iya. Jadi kan kita pelayanan 24 jam, biar ada poskonya, ada IGD-nya. Betul diterima oleh banget. dokter-dokter yang cantik. Dan bisa ketemu Cek Laras ya, Jen. Gitu. Tapi kita juga menyiapkan posko, memang posko mudik, tapi bertempatannya di IGD. Jadi misalkan ada dalam mobilnya perjalanan, tadi. ya dalam perjalanan kok ada yang ngerasa, aduh aku mules, diare berkali-kali, padahal perjalanan masih panjang, boleh mampir ke kita, nanti kita bantu dengan obat-obatan yang kita siapkan. Gitu ya, Sobat Amino. Apalagi Mau kita mampir deket sama jalan tol ya. keluaran tol yang pasti. Terus kalau mau ke arah-arah Purwodadi pasti lewat kita kan ya? Iya. Ya. Jadi yang penting teman-teman yang mudik terutama jangan memaksa diri. Jadi kalau ada rasa-rasa gak enak itu Ngantuk harus terutama itu ya, Dok, ya. segera berhenti di tempat yang aman untuk memastikan atau istirahat atau mencari pertolongan kalau memang dirasa perlu. Misalnya ada keluhan-keluhan yang sifatnya subjektif, misalnya pusing atau nyeri kepala dan seterusnya, Iya, itu betul. jangan dipaksa untuk terus karena itu akan membahayakan diri kita dan orang lain. Dan tujuan untuk mudik kan nggak kecapai kalau gitu. Iya. Nah, kan gitu. Emang setelah 2 tahun lebih atau 2 kali lebaran kita tidak melakukan itu kan ini momentum yang baik toh, artinya kita ketemu yang sebelumnya atau sudah lama tidak pernah ketemu kan gitu ya. Betul. Mungkin sudah jadi gendut, ada yang jadi kurus, ada yang Kita harus before after ini. gitu kan. Nah, Biasanya mudik berapa hari, Pak? sesuai kebutuhan aja. Mudik lama-lama ya nggak enak itu. Emang mau ngapain? Iya. Iya. Kok nanya? Jadi pengen tahu butuhnya apa ya? Jadi kalau Ngumpulin angpau sudah dibagikan, Iya. terus sudah ketemu yang sudah direncanakan, kan ya sudah. Sudah cukup ya. Kerja lagi, cari duit lagi kan. Untuk nanti Lagi. dibagikan. Ya memang gitu tujuannya ya dok. Kelundingnya sebentar, habis itu Iya. kelontak. Srok itu. Ya aduh, buat sobat Aminos yang paham-paham aja. Jadi kasihan lah yang teman-teman lokal tuh gak ada sensasi mudik ya lah. Iya. Benar-benar. Harusnya yang interlokal ya biar ada Ya. sensasi mudiknya. Kira-kira bakal macet lagi nggak ya dok? Sepertinya ya, walaupun sudah diatur sampai Jakarta Semarang kan satu one way ya, tidak bisa masuk ke barat tapi ke timur. Tapi Semarang ke selatan kan artinya 2. Tapi hitung-hitungannya memang melonjak banyak, 80 juta ya sekitar itu yang mudik. Saya aja tiket kereta aja dapatnya ekonomi dok yang 32, masya Oh, Allah. Kalau Bu Rara sendiri mudik kemana nih? Saya mudiknya ke Tembalang. Ya Allah jauh banget bu. Naik apa bu? Jauh banget, makanya nih podcast lebaran. Nah, habis ini saya langsung mudik. 30 menit. Itu semua akan mudik pada saatnya. Betul, betul. Berarti carinya lokal-lokal aja dong ini. Makanya kalau cari suami pasangan kan ya, kalau belum terlambat ya yang jauh. Yang belum terlambat ini semuanya. Oh ini terlambat semua. Kalau Amino sendiri ini kan menyiasati cuti bersama yang cukup panjang, Pak Dir. Itu ada kebijakan dari rumah sakit terkait nanti kalau pasiennya mau kontrol atau kalau ada keluhan gitu, apakah ada poli yang buka atau bagaimana Pak? Ya kemarin kan sudah kita sepakati bahwa poli untuk jiwa kan kita buka ya. Di 4 hari kita buka sehingga itu akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kontrol yang jiwa. Tapi yang non jiwa
ya artinya hanya dilayani kalau gawat hanya di UGD. Jadi, tetapi beban UGD pasti lebih banyak karena memang untuk masyarakat yang terpaksa atau mengeluh sesuatu kan bisa silahkan saja untuk memastikan bahwa situasi tubuhnya seperti apa, terutama untuk kembali yang teman-teman atau saudara kita yang sedang mudik itu harus dipastikan kesehatannya kan ya. Jadi untuk Sobat Amino yang merasa kurang dengan kesehatannya, kita masih pelayanan untuk berobatnya masih bisa dibuka nih. Mulai dari tanggal 29, 4, 5, 6 kita tetap buka ya Bu Raras, Bu Risma ya. Iya, Oke, jadi nanti Bu Raras, Bu Risma piket nggak nih? Jaga dong. Jaga ya, jaga. Oh asik. Jaga malam. Nah, jadi Dapat kiriman makanan tuh. Alhamdulillah. Oke, jadi 29 April, 4 Mei, 5 Mei, 6 Mei, Amino buka ya. tetap buka. Dan Serpinya juga masih tetap bisa dilayani tapi di IGD. Ya, nanti informasi lengkapnya ada di Instagramnya Amino @rsjd_amino. Iya. Iya sih. Ya. Atau Pinter mungkin banget ya. tiba-tiba saudara kita ada yang gelisah karena habis dikasih pertanyaan-pertanyaan sulit gitu. Wah, Jadi itu. ngamuk di rumah, Nah. kita tetap UGD-nya buka ya. Contoh pertanyaan sulit nih kira-kira seperti apa deh? Nah, ini nanti mungkin kita tanya ke Awang aja nih. Dia apa? Pertanyaan sulitnya apa nanti kira-kira ya? Kapan nikah? Nah. Jawabannya sudah disiapkan. Mei. Maybe yes. Gak apa-apa Kak, kalau kapan nikah. Dia belum nikah tiba-tiba punya anaknya kapan? Nah, Nanti biasanya kalau cewek-cewek ini habis ditanya kapan nikah langsung berdebar-debar, gak bisa Nah, tidur, itu. besoknya ngomong lantur, ya tetap kayak gitu. ngomong lantur. Seperti yang kita lakukan di podcast Separah ya. itu ya. Gitu, butuh injeksi juga nih. Betul. Wah, ini sepertinya benar-benar beda ya Lebaran tahun ini, walaupun sebenarnya kita bisa merasakan Lebaran itu sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya kan, karena selalu dinanti-nanti gitu. Tapi Pertanyaan yang menarik. Siapa sih yang menghabiskan kue lebaran? Siapa? Ya, Kan toples-toples tuh. iya. Pertanyaan siapa yang pernah diamati enggak? Siapa yang menghabiskan kue lebaran? Biasanya kok seringnya Ya, yang punya rumah sendiri. tamunya dong. Enggak. Tetangga. Yang punya rumah sendiri. Yang kita yang punya rumah. Makanya tinggal separuh sepertiga tuh di dipegang sini sambil nonton TV. Tinggal satu emang jadi rumah Tersangkanya itu. sendiri gitu ya. Tersangkanya itu. Jadi kue lebaran itu enaknya justru setelah minggu ketiga. Agak-agak tengik sidik. Iya. Tapi Udah nggak satu. Tapi Kalau sambil saya nonton nanti TV. kalau udah mau habis gitu saya bawa kantor aja Pak. Mesti habis. hati-hati buat teman-teman di sini kalau Oh ditawarin ya? kue berarti Apa yang di rumah nggak habis dibawa kantor masih habis ya Pak? Saya juga heran. Ya itu. Emang enak tuh dimakan rame-rame gitu loh Pak. Iya kan? Kemudian sambil ngobrol sambil ngomong, nggak kroso, tahu-tahu loh kok kosong. Nah itu tersangkanya sudah ketahuan. Nah itu nanti itu masih 3 minggu ya. Nanti sebulan kemudian Black kongguan isinya Regina. Regina. Tapi zaman kecil kan dulu saya itu punya makanan favorit. Apa itu Pak? Jadi yang masak itu cuma satu, namanya Mbah Tampi. Halo Pak Dami. Mbah Tampi. Udah almarhum. Wah, astagfirullahaladzim. Nanti dia Itu batas. bikin manisan bligo. Tahu bligo ya? Beliku. Buahnya Oh, gantong iya. yang itu dibikin manisan. Wah seger banget. Kita habis muter itu kita bikin gong-gongannya belakangan sendiri. Jadi setelah muter tangga-tangga yang lain sudah agak siang gitu toh mau pulang tuh Ke Mbah Tampi. ke Mbah Tampi itu. Mbah, bligone Mbah. Nah, wes manisan bligo itu. Wah seger gitu wes. Diambilkan dari kuali gitu. Wah seger. Terus ada satu lagi intep itu namanya Mbah Dul, itu yang selalu mengumpulkan intepnya dan di lebaran itu dijadikan Rengginang. Apa sih Pak? kue lebaran. Ya intep buat sajian. Jadi bukan intep buatan, memang intep bener gitu loh. Memang dari keraknya ya setahun nasi dikumpulin kerak. itu, setahun dikumpulin. Setahun lepas lebaran Ya, dihidangkan. namanya Mbah Dul. Itu keraknya tetangga-tetangga juga ya Pak? Ngumpulinnya di mana? Itu yang berkesan di masa kecil. Lah dokter, tim intep yang pakai garam atau gula Jawa dok? Apa?
intipnya itu. Oh, intipnya garam atau intip? digaram aja, kasih garam. Oh, garam. Nggak neko-neko sih kalau Rasa yang ori. yang dijual-jual itu kan Kan macam-macam. kasih gula Jawa, kasih. Wah, dikasih variasi macam-macam. Kalau Banyak itu ya. Kalau ya gurih. membahas makanan masa kecil. Favoritnya apa nih? Selain itu, selain intip dan apa Bligo. tadi? Bligo. Bligo. manisan Bligo yang bligo, buat ngeruk. manisan bligo. Sampai sekarang masih ada nggak sih dok? Udah nggak ada tuh kayaknya. Apa? Nggak tahu, Manisan manisan bligo. bligo. Oh, Oh, bligo raro. Iya, aku Padahal juga mirip raro. bligo. langsung saya Google. Coba Bligo itu kayak apa? Dulu seperti apa? Soalnya kalau kerupuk Tayamum tuh kayaknya hampir semua kota ada Ya, dong. ada. Di Indramayu juga ada khasnya itu. Apa yang saya ono? Kalau berarti kalau Nganjuk selain kerupuk itu apa dong? Ya pasangannya apa sih sambal kacang. Nanti kita barter dong. Sambal kacang, pecel gitu. Itu yang Ya, jadi khas ya. hampir semua orang Nganjuk yang pergi keluar dari Nganjuk yang mudik itu pengennya pasti merasakan pecel dan nasi pecel, sego pecel. Terus kedua nasi becek. Nasi becek itu seperti gulai ya. Gulai tapi bukan gulai ya. Sulit toh. Kayaknya Kambing, ayam, sapi. Kambing. Daging. Oh, kambing. Kambing dikasih kecambah. Terus apalagi itu? Warna kuning. kuahnya itu kuning. Kuning. Oh. Itulah itu satenya dilolosi. Jadi nggak pakai Apa kayak ini, tusukannya itu ya? dilolosi. Kecuali dia pesan sate sendiri. Jadi maksudnya gini, ngomong lebaran sebenarnya kan ngomong silaturahim ya toh? Betul. Silaturahim itu memang ya selama 2 tahun itu ada yang kurang nggak sempurna karena hanya WA ya. Bapak kirim yang dibuka terus buka selamat gitu. Sebenarnya mudik itu kan ada fenomena sosial bahwa memang silaturahim itu oke, tetapi memang ini bukan salah, tetapi memang kita harus menyadari bahwa misalnya gini, nek kita masih usia-usia 30 40 ya itu ada ikutan yang biasanya menunjukkan bahwa kita berhasil. Ya. Mau jadi apa? Apa yang bisa dilihat kan ya mobilnya, kan gitu kan? Atau pakaiannya, atau Atau bulu aksesorinya. Tetapi jangan salah, pada suatu saat setelah kita mudik berkali-kali sampai usia kita katakanlah 60 atau pensiun, maka sebenarnya yang kita pamerkan bukan lagi itu. Apa? Bahwa kita kumpul dengan teman-teman sakleting itu, yang kita pamerkan ternyata hanya kesehatan kita. Kita tuh ngumpul ke teman-teman kita itu masih bisa nyetir mobil itu sudah kebanggaan. Jangan Usia salah. berapa itu? 60 ke atas itu 60 ke atas. bukan lagi pamer bondo, pamer anak, pamer apa? Enggak. Apa Bahwa mereka kita masih bojo ya, sehat. Pak? Kita masih sehat. Oh, Anyar. karena bisa saja teman kita tuh ada yang sudah meninggal, Ya. ada yang stroke, Ya, nggak bisa jalan. macam-macam lah. Jadi kita sehat aja masih bisa nyetir, itu sudah Bangga. layak dipamerkan. Sama biasanya jumlah anak, jumlah cucu gitu ya dok. Ya itu standar. Yang dipamerkan bukan mobilnya, tetapi iki loh, aku sih bisa nyetir. Masih bagus. Kalau aku baju nggak ada yang bisa saya pamerkan, apalagi apa ya baju gini sarungan gitu ya kan nggak ada ya, ya. Kan nggak sampai pamer itu sarungnya berapa gitu enggak. Tapi ke anak-anak juga dididik gitu dong, nggak beliin baju, nggak harus baru gitu. Ya, misalnya. identiknya kan kalau lebaran baju baru ya. Ya. Ini masalahnya dengan wanita atau ibu-ibu, kan lebaran itu momentum untuk ganti mukena ya toh. Ya, Mukena betul. baru. Harus dong. Nah, sempat saya bantah, kenapa sih harus beli mukena baru? Loh, ini hanya ngepasi lebaran, sholat id kan, terus mukenane kan ya anyar. Sing dipasi akeh tapi mukena baju Satu tas, waduh. Ya, Yes. itu ya itu sebenarnya saya tidak ada masalah sih, artinya asal nanti toko itu setelah lebaran kan sepi tuh mas, toko pakaian itu karena semua sudah dibeli di akhir puasa gitu loh. Jadi setelah sebulan 2 bulan sebenarnya toko pakaian terutama itu ya omsetnya pasti turun karena dikumpulkan di akhir puasa. Ya di bulan-bulan puasa itu karena Banting harga ya. ya itu terserah sih. Nah, menurut saya tidak ada salah benar, tapi Tradisi ya. seharusnya itu tidak menyusahkan kita gitu. Nah, Intinya. itu. Kalau Yang- memang menyusahkan ya kenapa harus dipaksa? Ya itu fenomena sosial. Iya, yang iya, penting iya, kita bisa menjaga rasa atau menjaga pemikiran kita, jangan sampai kita terjebak sesuatu yang
memaksa. Jadi saya bisa dilakoni wae kan gitu Betul. aja. Malah jangan sampai waktu lebaran malah jadi iri, dengki gitu. Nah, Ria itu Nah, yang iya, sering. pas. Jadi berisiko sebenarnya lebaran itu untuk hal seperti itu, tapi ya kalau kita bangun sejak awal harus berhati-hati, artinya tidak jangan terjebak, ya insya Allah bisa kan. Ya, Sobat Amino harus gitu ya. Jangan sampai malah lebaran habis maaf-maafan ada irinya, ada dengkinya, ada riaknya. Dengan apapun bisa dibicarakan, tapi ya insya Allah dengan niat baik, ya cara baik ya kita tak akan terjaga dari hal-hal yang membuat lebaran kita tidak bermakna kan. Ya. Betul. Nah, seusaha saya itu sebenarnya kan ya saya itu menganggap diri saya itu selesai. Artinya selesai itu ya mobil tua apa ya wis duwe, apa bedanya dengan mobil baru. Kalau sudah kita beli kan jadi mobil lama juga ya. Yap. Jadi kedua itu mobil yang kita beli itu sudah mobil bekas. Oke, aduh. Siapa meneh? Ini benar-benar pembicaraannya tuh kayak lagi ngobrol sama bapak ya. Iya. Oh ya. Nah, Aku ini tua banget ya. dikira ibu apa gimana dari tadi atau mbak? Bapak Alex justru. Nanti habis ini sungkem ya. Oke, siap. Ini ada sesi sungkem habis ini kok. Nah, enaknya jadi orang tua gitu. Ya, Menikmati loh saya mendengarkan cerita dari Dokter Alex. ya cerita tuh gantian lebarannya gimana. Ini bintang tamunya itu Pak Alex. Oh ya, ya kan nggak apa-apa toh. Kan aku boleh tanya ya toh. Iya, boleh dong, boleh tanya gitu. Kan gitu. Jadi terus pertanyaannya apa gitu kan. Nah, kebiasaan yang menurutmu, saya tanya jenengan ya. Yang menurutmu khas atau istimewa untuk dirimu sendiri apa di tiap lebaran tuh? Kalau saya sih yang sangat ditunggukan momen sungkeman gitu, Dok. Cuma sudah ada yang berkurang, jadi Ya. kayaknya tuh sungkeman kali ini akan berbeda gitu. Ini lo nangis. Biasa aja. Lebay. Ya orang tua toh artinya ada yang berbeda ya. Itu kan itu hukum alam yang sebenarnya kan akan kena kita juga. Ya saat ini gimana Dok Ben Kak? Ya kita harus siap. Sedih di lebaran gitu Dok. Ya sedih itu manusiawi ya, tapi apapun kesedihan yang sebesar apapun itu wajar. Yang penting ojo kesuwen, ojo suwe-suwe. Kata-katanya adalah segera move on. Jadi lah itu loh kan. Jadi masalah yang membuat masalah bahwa kita tidak bisa move on. Tidak bisa move on. Terus kalau berlalu-lalu akhirnya kan terus ke RSJ. Sebenarnya Pak Adir itu meluangkan waktu ya di sela-sela jadwalnya yang padat dan di hari Lebaran ini sampai beliau berkenan untuk datang di podcast Amino Menyempatkan loh ya. loh di sesi Lebaran Sebelum mudik kesini dulu. Ya. sebelum mudik kesini dulu. Nah ini mungkin menyusul jadwal-jadwal beliau berikutnya, Pak Adir ada pantun dan pesan-pesan yang perlu Sobat Aminos Ya. didengarkan. Silakan Pak Adir. Ya sebelum pantun terakhir nanti ya pesan aja. Sebenarnya pesan itu yang sifatnya umum juga sih, bahwa memang mudik kali ini atau lebaran kali ini kita memang bisa mudik, sehingga tolong dimanfaatkan waktunya, kesempatannya untuk memang bersilaturahim, saling memaafkan, sungkem ngene wong tua atau yang kita tuakan, karena barangkali siapa tahu barangkali sungkem ulang atau restu orang tua itu mungkin akan memberi energi ke kita untuk lebih baik bekerja. Amin. Mungkin yang belum dapat jodoh Mas. Mas. Jadi sungkem itu penting. Terus yang kedua ya artinya tetap ada protokol yang masih harus kita lakukan ya. Jadi silahkan itu difahami masing-masing. Masker, Itu jangan lupa. ya, terus tetap sehat ya. Jadi jangan dipaksa. Kalau lelah, ngantuk dan seterusnya jangan dipaksa. Harus sehat, makanan sehat dan seterusnya. Banyak minum ya, gitu. Ya kalau malam ya jangan dipaksa walaupun libur dan sebagainya ya secukupnya. Kira-kira itu aja. Jadi Pesannya ya untuk Ya, Sobat Aminos betul. selama Lebaran ini. Dan Pantunnya. dan untuk karyawan Oke. ya yang libur mudik ya kalau waktunya kembali ya kembali. Mungkin lebih bijaksana jangan dipepet nih, justru
H-1 dari bekerja itu sudah ke sini, sudah di Semarang sehingga bisa istirahat. Mungkin rumah kita yang di Semarang mungkin perlu penanganan setelah tinggal beberapa. Ya rumah yang ditinggalkan tolong di listrik dimatikan dan seterusnya, atau itu ya termasuk air dan seterusnya, sehingga bahaya kebakaran bisa diminimalkan gitu ya. Saya kira rumah yang ditinggalkan diberi ketabahan. Oh ya, jadi kita yang meninggalkan. Gitu. Amin. Ya, jadi Berarti kita yang meninggalkan Sambung. rada telat. Sudah Ibu kami mungkin ya. Ini baru jam berapa sih? Lepas sudah lebaran ini. Oh ya. Oh. Oke, pantun ya. Oke, pantun ya. Pantun terakhir. Jadi surat cinta terselip di antara lembaran. Hati berdebar menunggu balasan. Masuk. Ya. Apa guna terima ribuan pesan lebaran? Mending satu kata hai terucap dengan lesan. Selamat hari lebaran semuanya. Itu ya. Jadi itu semoga apapun yang kita lakukan di lebaran ini itu keberkahan, berkah untuk kita semua. Amin. Saya secara atau sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai pimpinan Rumah Sakit Jiwa Amino Gontotomo Semarang, mohon maaf lahir batin untuk semua karyawan. Itu ya, dan tentunya kesalahan-kesalahan atau kekurangan dari teman-teman juga tentunya sudah kita maafkan. Terima kasih buat Sobat Aminos yang udah stay tune selama podcast Amino di masa-masa lebaran ini. Dan tentunya kita sebagai host, saya Rara, Sumi, juga Risma, kita mohon maaf lahir batin. Dan semoga Sobat Aminos sekalian di rumah merayakan lebaran maupun hari raya ini dengan penuh keberkahan dan hal-hal yang menyenangkan. Amin. Amin.